Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أوصيني وإياكم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا
wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah wal yaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayat yang terakhir yang kita dengarkan tadi berkenaan dengan hutang piutang, dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Apa yang kita kerjakan di permukaan dunia ini tidak lepas daripada hukum Allah. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Karena orang beriman adalah orang yang taat kepada Allah, yang mau melaksanakan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya. Maka Allah berfirman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apabila kamu mengadakan transaksi jual beli dengan pembayaran belakangan, maknanya apabila kamu hutang dengan waktu yang ditentukan, tulis. Dan ini adabnya orang yang hutang. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Padahal hutang itu hubungan kita dengan manusia. Kemudian selanjutnya, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan hendaknya salah satu di antara kamu punya penulis, punya pencatat, punya sekretaris, menulisnya dengan benar. Tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahi. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Maka penulis tidak boleh enggan atau menolak ketika disuruh oleh orang yang menghutangnya atau orang yang hutang untuk menulis yang hak, yang benar. Wal yumlil ladzi 'alaihil haq. Maka yang baik yang hutang yang menulis. Ditulis dengan sebenarnya. Kalau tidak bisa menulis maka wakilnya yang menulis dan juga dibacakan kepada orang yang hutang. Wal yumlil ladzi 'alaihil haq wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaknya orang itu takut kepada Allah. Wala yabkhas minhu syai'a. Dan tidak boleh mengurangi sedikit pun apa yang ada dalam catatan tadi. Ini merupakan adab-adabnya bagi orang yang hutang. Karena kita ketahui kaum muslimin, ketika saudara kita menghutangi ikhlas karena Allah, bukan mencari keuntungan tertentu, itu menunjukkan baiknya saudara kita. Ingin dia mencari pahala dari Allah Ta'ala dan ingin menolong saudaranya. Ini harus kita fahami. Karena manusia punya uang, ingin dia memiliki hartanya. Ketika ada yang meminjam, dia ingin berbuat baik. Jangan sampai kita mendalimi orang yang kita hutangi. Karena itu dijelaskan di sini oleh Al-Imam, oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Di dalam tafsirnya ayat ini Al-Karimur Rahman, beliau menjelaskan, menurut asal hutang boleh. Karena Rasulullah SAW pernah hutang kepada orang Yahudi. Tapi hutangnya beliau bukan rakus urusan dunia. Hutang yaitu gandum. Karena beliau termasuk orang miskin. Dan ketika hutang gandum digadekan baju perangnya. Ini ada jaminan untuk pembayaran hutang. Ini menunjukkan bolehnya kita hutang. Namun kita harus berhati-hati. Mampukah kita membayar? Kasihan kalau kita meninggal dunia, lalu keluarga kita menanggung hutang kita. Selanjutnya pula, hutang wajib dibayar. Kecuali kalau orang yang menghutang itu membebaskan kita karena kemiskinan kita. Itu ada hal yang harus kita syukuri. Kemudian juga hutang hendaknya ditulis. Karena manusia lupa. Bayangkan ini adalah hal yang sering kita lupakan. Ditulis dan kita simpan. Dan kita kabari keluarga kita. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa membayar. Mungkin keluarga kita yang bisa membayar, alhamdulillah. Demikian juga hendaknya ada saksi. Ya, hendaknya ada saksi minimalnya 2. Kalau tidak ada saksi menunjukkan 1 sehingga satu sama lain bisa, yaitu mengingatkan kita dulu kamu punya hutang. Dan inilah kaum muslim. Karena ini hubungannya kita dengan makhluk. Kalau hubungan kita dengan Allah lebih mudah karena Allah Ta'ala Al-Ghafar, pengampun, At-Tawwab, menerima tobat. Al-Ghafur banyak mengampuni.
Tetapi kita dengan saudara kita mesti ingin memiliki barang yang kita miliki. Namun ketika dipinjam, dia berusaha untuk kapan dikembalikan hutangku ini, kapan dia bisa membayar hutangnya kepada saya. Oleh karena itu kaum muslimin, ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh orang yang hutang, dan ini harus kita jauhi. Kebiasaan yang pertama, apabila hutang dia merengek, dia bicara-bicara dusta, akan dia mendapatkan hutangan. Tetapi ketika mau mengembalikan, dia bohong, dia bersiasat diri. Ini tidak boleh. Bukankah orang yang menghutang kita ini orang yang baik? Seandainya dia tidak berbuat baik kepada kita, tentu kita tidak akan dihutangi. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana beliau memberitahu kepada para sahabatnya, beliau sering berlindung diri dari hutang. Apa katanya? Innar rajula idza gharima haddasa fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ini sabda beliau diriwayatkan Imam Muslim. Innar rajula idza gharima, sesungguhnya orang itu kalau dia hutang umumnya dusta supaya mendapatkan hutangan. Dan juga yaitu wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji menyelisih, dan ini adalah sifatnya orang munafik yang harus kita fahami. Dan ini penyakit, ini harus kita jauhi, karena hutang urusan kita dengan saudara kita. Yang nomor dua, penyakit-penyakit yang muncul dari orang hutang, enggan membayar. Atau sudah mampu membayar, dia menunda. Bayangkan kalau kita janji 1 bulan, ternyata kita 5 hari sudah mendapatkan rezeki, bayar. Karena dengan kita membayar itu melapangkan dada kita. Kita sudah tidak berurusan dengan orang. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan penyakitnya orang hutang, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang kaya mampu membayar, dia menunda, dia zalim. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, matlul ghaniyyi dzulmun. Fa idza ubbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Maka apabila kalian merasa ditipu, berusaha untuk bagaimana mengambil barang itu dengan penipuan pula. Subhanallah, bahayanya hutang kaum muslimin. Boleh, siapapun boleh hutang, tapi harus menepati janji. Dan upayakan ketika kita hutang, kita tuh mampu untuk membayar. Dan berusaha untuk bersabar kalau kita dalam masalah urusan dunia. Kadang-kadang kita hutang bukan perkara yang pokok, tetapi karena keinginan. Padahal beliau hutang itu sebabnya karena urusan dia lapar. Sehingga hutang, karena orang tidak bisa menahan lapar. Dan juga ada hadis Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada kita. Barang siapa yang hutang ada niat untuk membayar, Allah akan memudahkan bayar. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man akhadha amwalan nasi. Barang siapa dia mengambil harta manusia, namanya hutang, yuridu ata'aha, dia ingin mengembalikannya, atallahu anhu, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayar. Ini harus kita fahami. Yang nomor dua, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang hutang ada niat untuk tidak membayar, Allah akan menghancurkan hartanya. Dan apabila Allah Ta'ala menghancurkan hartanya, tidak ada satu makhluk yang bisa menolongnya. Ini bolehnya hutang, tapi kita harus ingat bahwa kita hutang untuk kepentingan yang pokok, dan kita hendaknya ada niat untuk membayar sehingga Allah Ta'ala memudahkan kepada kita semuanya. Kemudian juga hendaknya kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sering hutang. Bukankah pernah beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min dhala'id daini wa qahrir rijal. Berdoa beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammi wal khazan, dari sedih dan susah. Dan juga wa minal ajzi wal kasal, dari lemahnya badan dan juga malas. Ini penyakitnya tubuh. Penyakitnya hati yaitu sedih. Kemudian kan wa'udzubika minal jubni wal bukhl, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kikir dan juga dari takut.
Wa a'udzubika min dhala'id daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang dan dari yaitu ganasnya manusia. Ini doanya beliau. Bahkan juga beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak dosa dan hutang. Subhanallah. Inilah panutan kita kaum muslimin. Karena hutang ini hak kita kepada manusia. Berbeda kita berbuat dosa di hadapan Allah. Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Dan apabila hutang ini tidak dibayar, kemudian orang itu tidak ridha, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya. Karena haknya manusia. Demikian juga seharusnya kita menjadi orang yang betul-betul harus berhati-hati. Bahayanya hutang apabila tidak dibayar. Bahayanya hutang apabila tidak dibayar pertama, maka kematiannya jiwanya ini terkatung-katung. Di alam kubur panas sekali badannya. Sampai ada yang menanggung pembayarannya. Bukankah beliau bersabda, nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi hatta ma yuqda alaih. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung dia di alam kubur dengan hutangnya. Hatta ma yuqda alaih, sehingga ada keluarganya membayar. Ini ancaman yang pertama, yang mana beliau belas kasihan kepada kita, kepada umatnya. Jangan sampai ketika meninggal dunia, yaitu meninggalkan hutang. Kemudian juga yang nomor dua, Rasulullah SAW enggan menyolati jenazah-jenazah para sahabatnya ketika meninggal dunia. Beliau menanya dulu, hal alaihi minad dain? Apakah sahabatku yang meninggal dunia itu punya hutang? Qala na'am ya Rasulullah. Iya wa Nabi, sallu ala sahibikum. Kalau begitu kamu saja yang menyolati. Ini bukan berarti orang muslim punya hutang ketika mati tidak boleh disolati. Tapi kasih sayang beliau terhadap sahabatnya. Saya tidak mau menyolati sampai ada orang yang menanggung hutangnya dia ini. Maka sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu memberitahu kepada Rasulullah SAW, sahabat Abu Qatadah, wahai Nabi, aku akan tanggung hutang si dia. Baru Rasulullah SAW mau menyolati. Begitu kaum muslimin, pentingnya kita hidup sederhana. Boleh hutang, tapi harus dicatat dan ada jaminan untuk membayarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bahaya yang nomor 3. Kalau hutang ini tidak dibayar dihukumi sebagai pencuri. Naudzubillah min dzalik. Karena mencuri, mengambil harta orang tanpa sepengetahuan diri. Orang yang punya harta. Hutang tidak bayar berarti dia telah menghilang diri. Tidak mau berjumpa dengan orang. Bahkan kadang-kadang berjumpa dimarahi orang yang menghutangi. Naudzubillah min dzalik. Perhatikan hadis Rasulullah SAW. Tidaklah beliau bersabda melainkan karena sayangnya kepada umatnya. Rahmatan wa ra'fatan. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Suhaib Al-Khairi. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin, siapa saja manusia, yadinu dainan, dia punya hutang, wa huwa mujmi'un alla yuwifahu, sedangkan dia punya niat untuk tidak membayar. Saya lagi, ayyuma rajulin, siapa saja manusia, yadinu dainan, dia berhutang, kemudian wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu, dia punya niat tidak membayarnya, laki Allah sarikon, dia meninggal dunia dihukum sebagai pencuri. Inilah pesan-pesan beliau sayangnya kepada umatnya, jangan sampai kita meninggal dunia lalu mempunyai tanggungan kepada seseorang. Dan juga dosa hutangnya tidak akan terampuni walaupun dia mati syahid. Mati syahid, mati dalam peperangan.
Dia menunjukkan karena apa? Orang meninggal dunia mati syahid hubungan dia dengan Allah. Tapi kalau ada masih sangkut pautnya dengan manusia, dia tidak membereskannya, terkatung-katung dia, tidak terampuni dosa hutang. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru syahidu kulla dzanbin illa tain. Hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Muslim. Yughfaru, diampuni lisyahidi, untuk orang mati syahid, kulla dzanbin, semua dosanya. Subhanallah, nikmatnya orang mati dalam keadaan perang fisabilillah. Illa tain, kecuali hutang. Karena hutang ini hak manusia terhadap manusia yang harus diselesaikannya di dunia, atau ada keluarga yang menyelesaikannya. Yang nomor, dan juga Ikrimah berkata, Ikrimah adalah seorang tabi'in. Siapa saja yang punya hutang, dia mampu membayar, akan tetapi tidak membayar, sungguh dia adalah orang yang binasa. Disebutkan di dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah. Dan berikutnya, jika hutang tidak dibayar, akan diambil pahala kebaikan kita besok pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita ini kalau meninggal dunia, tidak ada satupun yang bisa berbuat baik kepada kita. Karena ketika manusia meninggal dunia, putus amalnya. Ketika ada punya tanggungan, bahkan besok pada hari kiamat dihadapkan kepada orang yang berhutang, dan akan diambil hasanat mereka, kebaikan-kebaikan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Al-mufsilu, orang-orang yang bangkrut, yaitu orang yang ketika punya harta dan juga dia sholat, dia siam, dia zakat, tetapi dia ketika hutang tidak mau membayar, ketika dia menzalimi seseorang. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi peringatan pada kita. At-tainu tainani. Hutang itu ada dua macam. Faman mata, siapa meninggal dunia, wa huwa yanwi qada'ahu, ketika belum meninggal dunia niat untuk membayar hutang, tetapi keburu sudah meninggal dunia dulu. Fa ana waliyuhu, katanya beliau, saya akan membayarnya. Subhanallah. Man mata wa alaihi tainun fa alayya. Itu hadis yang sahih. Siapa yang meninggal dunia dia punya hutang, saya membayar. Nah kita, Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka hendaknya apabila anak kita punya hutang, orang tua mampu, hendaknya walinya yang membayarnya, agar selamat keluarga kita di alam kuburnya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu, siapa yang meninggal dunia ada niat dia tidak mau membayarnya. Siapa yang hutang lalu meninggal dunia sebelumnya ada niat tidak mau membayarnya, fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanatihi, inilah besok pada hari kiamat kebaikan salatnya, pahala siamnya, pahala zakatnya diambil sesuai dengan hutang yang ia hutang pada manusia. Alangkah ruginya. Padahal kita ini ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala, yang bisa menyelamatkan diri kita adalah amal kita soleh. Ternyata amal itu diambili oleh orang-orang yang dirugikan oleh orang tersebut. Walaysa yawma idzin tinarun wala dirham, padahal saat itu manusia mati tidaklah membawa emas, tidaklah membawa perak. Ini kerugian bagi orang yang tidak mau membayar hutang. Kemudian juga yang berikutnya, terhalang masuk surga bila tidak dibayar hutangnya. Padahal kita beramal seperti ingin dimasukkan dalam surganya dan ingin dijauhkan dari api neraka. Maka beliau bersabda, man faraqar ruhul jasada, siapa yang rohnya telah keluar dari jasadnya, maknanya meninggal dunia, wa wa bari'un min salasin, sedangkan orang meninggal dunia berlepas diri dari 3 dosa, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Siapa yang meninggal dunia dia berlepas diri dari 3 dosa ini, masuk surga. Pertama yaitu minal kibri, apabila orang itu menjauhi sifat sombong, sifat angkuh. Ini adalah penyakit jiwa. Maka kita tidak boleh sombong, karena kita manusia diciptakan dari tanah dan diciptakan dari mani. Yang nomor 2 wal ghulul, khianat. Yang nomor 3 waddaini, yaitu hutang. Disebut di sini yaitu hutang. Begitulah kaum muslimin yang harus kita fahami beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW sebagai
bentuk rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita sebelum kita meninggal dunia, dinasihati oleh Allah Ta'ala sekian banyak ayatnya, dan juga dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa Allah Ta'ala menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir dunubana, Allahumma sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.